Jadi gini, kamera, halo guys. Oke. Jadi konteks pembahasan kali ini topiknya adalah LDR, Lombok Mekah. Iya. Berapa kilo itu? Berapa kilo? Cari di Maps. Dekat lah itu, Ndi. Masih bisa ditempuh jalan kaki, sepeda, perahu galon masih bisa. Sambil live. Kan? Sambil live gitu banyak kan. Ya. Ente tahu itu ya? Naik haji pakai galon, jalan kaki. Iya, back on Naik haji topic. sepeda. Ya balik ke situ. Gimana LDR? Saya yang Oh, ente nanya pengalaman kita atau pendapat kita? masukkan dulu. Siapa dulu ini? Apaan dulu ya? Pengalaman dulu ya. Walaupun saya sudah tahu gitu Oke. kan isinya, cuman kan saya Ingin sudah dengar, ya? Sharing. saya sudah searching gitu kan konten-konten di YouTube gitu kan Siap. tentang LDR. Gitu. Karena Wow. saya kan juga sedang menjalani itu gitu. Bahkan juga konten yang saya tonton narsumnya juga sedang melakukan itu. Sedang gitu. LDR. Ya. Ente pernah LDR? Sempat dulu. Se-L apa? DR ente. Beda pulau satu provinsi. Beda pulau. Iya, dulu Oh, waktu ini masih pacaran. Bojo ya, orang Sumbawa gitu. Pulau Sumbawa. Bukan. bukan. Kan satu provinsi. Kan nyonya itu dulu sempat di Newmont dulu. Oh, gitu. LDR. Tapi LDR kan. Tapi ini ya dalam konteks pacaran sih nikah. oh, ini sama. Kalau saya LDR tuh paling jauh itu ini enggak? Dubai. Qatar. Qatar. Cuma bedanya mungkin kayak Andy ini dia kenal dulu kan sama harinya Iya, terus kenal dulu. Baru pergi. pisah gitu sama kan. kayak saya. Oh, sama. Saya udah ketemu dulu terus tapi waktu ketemu belum pacaran lagi itu belum deket. Saya yang beda. Terus di chat kita udah kenal gitu. Saya heran juga Pan ya, kembali saya misalnya saya bahas masalah konten-konten yang saya tonton tentang LDR ya. Mm-mm. Saya heran itu. Kenapa? Apa? Karena dia ceritanya sama kayak saya. Awal ketemu di sosmed, sampai bahkan 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Yang saya baru tonton itu adalah selama 6 tahun. Itu saya pribadi salut. Sampai, endingnya tetap sih nyatu gitu kan. Baru kan mereka buat konten gitu kan. Oke, siap. Setelah mereka menikah baru buat konten tuh. Oke, Sehingga di situ yang bikin jujur sih motivasi gitu bagi saya gitu. Oke. Ini pun ada gitu yang 6 tahun. Nah sedangkan saya ini kan kemungkinannya adalah 2 atau 3 tahun. Atau bahkan paling lama 4 tahun. Oke. Itu. Ini 2 tahun ya? gitu. 2 minimal, paling cepat 2, paling telat 4 tahun lah ya. Nah, Ya 2 tahun 2 tahun atau 4 tahun gitu. nah ini yang setahu saya. Jadi motivasi itu Ya. wah, luar biasa Ini saya bilang. yang setahu saya contoh kasus kayak ente ini kan baru kenal, maksudnya kenalnya belakangan gitu kan. Ya. Artinya LDR dulu baru kenal kan. Baru ketemu kan. Ya baru ketemu. Sebenarnya yang penting dalam hubungan ente ini nih saling terbuka gitu. Betul, satu. Kenapa saya bilang begitu? Nanti Cocok sama ya. sama konten itu cocok satu. Karena nanti yang dikhawatirkan, Transparansi ya. iya transparansi. Yang dikhawatirkan nanti setelah bertemu dan menjejaki hubungan yang serius, ada hal-hal yang masih ditutup-tutupi itu Waduh. akan menjadi konflik di Ya, kemudian harinya itu. Betul. Saya tanggapi sejauh ini itu sudah ada gitu. Sudah terlaksana yang gitu. Maksudnya Dia tahu keluarga saya gitu. Hanya sih kalau tentang keluarganya dia sedikit yang dia bisa ceritakan gitu. Dan juga rasa ingin tahu saya juga enggak saya begitu nanya gitu kan. Malah yang sering kelihatan tuh dianya gitu. yang bercerita duluan. Yang nanya gitu. Yang ingin tahu. Ya mana ibu misalnya itu Egi ngapain gitu, mana Egi gitu, mana Dendis gitu kan. Pengen ngobrol gitu. Ini berdasarkan yang saya lihat sih ya, secara real gitu. Karena ketidakbukaan yang seperti tadi yang saya katakan itu setelah menyatu itu enggak akan menjadi duri dalam daging nanti kemudian harinya. Bahkan
dia juga pengen tahu istri saya gitu Iya, kan, mantan gitu, mantan juga pengen tahu dia. Akhirnya saya silang aja. Silang. Saya kirimkan nomornya dia, saya kirimkan nomornya dia. Oke. Akhirnya setelah saya itu, saya sedikit merasa was-was gitu kan. Waktu itu ceritanya, udah jangan sudah kau ganggu dia, saya bilang gitu kan. Si mantan ini, udah apa-apa tenang aja. Malah sudah saling telepon segala. Oh, tapi komunikasi bagus gitu. Bagus, Artinya- bahkan sempat vokal grup, VC grup gitu. Oke, Nah, vokal grup. Paduan suara dong. ya jadi ada V-nya kan sama, jadi keinget gitu. Karena Juga ada Miss P-nya, P. jadi sempat VC grup gitu kan. Ngobrol gitu si mantan ini nelpon saya turunnya vokal grup. Jadi si Harim ini kaget gitu kan. Kaget gitu. Artinya kenapa kok di grup gitu kan, enggak semel gitu. Nah akhirnya dengan bijak si Harim ini bilang, ayo dah kalian nyatu gitu, dia bilang. Kalian nyatu sudah gitu, di sini mantan ini, di saya tuh. Lalu udah kalian nyatu gitu, dia bilang si Harim ini. Responnya bagus gitu. Ya nyatu sudah kalian, kasihan anak-anak kalian, dia bilang gitu kan. Nah, saya diam aja, pantengin mereka gitu, ngobrol gitu. Seandainya dulu waktu masih jadi istri begini, mungkin ada mikir. Tapi si mantan juga dia yang jawab udah nggak bisa, dia bilang si dia sudah yang jadi penggantinya saya, dia bilang gitu. Si dia sudah pas, si dia dianggap cocok gitu jadi pengganti saya, gantiin sudah gitu, dia bilang. Bagus. Artinya saya juga Merasa lega. ya heran juga gitu kan. Kenapa? Ya kok jadi vokal grup kayak gitu. Baik. Waktu ente itu kayak kata ente, waktu vokal grup kayak tadi, Harim ente Dan sama saya- mantan ini, ente pernah berhayal nggak? Kayak kata ente, coba dulu kayak gini satu dulu. Dua. Nggak pernah deh gitu. Dan selama ini mereka juga sering gitu. Alangkah indahnya berbagi. Saling chattingan gitu kan, sering. Kiri kanan oke jari ente. Iya, itu maksudnya. Walid, aduh, Bang Walid. Nah. Iya kan melemen. Benefitnya double itu. Benefit. Gitu. Jadi kembali waktu itu saya ada inisiatif aja sih kan nyari-nyari konten LDR gitu, ternyata mereka itu luar biasa saya anggap gitu kan. Misalnya kayak Turki Indonesia. Jauhnya. Oke, jauh ya, misalnya Indonesia Jerman itu bahkan lama tahunnya itu dengan yang saya baru jalani ini kan, yang sudah saya tahu ke depannya bakal sekian tahun tuh jauh dari saya gitu mereka itu. Tapi mereka komitmen gitu. Iya, Mereka bisa ya. bisa mereka lewati itu. Nah, sehingga pertanyaannya kenapa sih tidak bisa gitu kalau mereka bisa gitu loh. Itu yang buat kembali lagi saya bilang motivasi gitu. Betul. Jadi di situ mereka jelaskan gitu, membagi lah gitu kan tips apa sih, gimana tipsnya kok bisa gitu seperti kami. Ini loh tipsnya. Salah satu yang tadi ya jelas transparansi, kejujuran, apalagi dia bilang tuh cobalah capai yang namanya kepercayaan gitu. Itu yang paling penting. Iya betul. Itu memang Berarti ente riset ente sudah mendalam. sampai itu Ndik, saya iseng-iseng loh waktu itu. Karena saya sedang melakukan itu sekarang kan, sedang menjalani itu gitu. Oh ternyata luar biasa mereka itu. 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun gitu. Bahkan 3 tahun enggak ada. Di atas 3 tahun dia. Hah? Oh nih, sorry. Ya memang LDR itu kalau ini pribadi saya dulu ya. Saya apa ya? Kalau dari pengalaman saya dia tidak pernah berakhir anu sih kalau saya. Manis. Berakhir Tidak berhasil. manis. Sebab banyak hal ya. Dulu pertama kali saya LDR itu dia di Jogja. Oke. Saya di sini. Itu kurang berakhir dengan baik. Terlalu jauh sehingga kenalnya di sini juga. Kenalnya di sini gitu. Setelah adik kelas waktu SMA. Terus waktu kuliah, karena saya kuliahnya telat, dia jadi kakak tingkat waktu kuliah. Nah, setelah dia wisuda saya masih kuliah, dia lanjut S2 waktu itu ke Jogja. Setelah saya menduda gitulah. Bertemu lagi waktu itu.
Bahkan kalau libur pasti nyari. Waktu saya KKN dulu dicari saya ke tempat apa ya? Tempat KKN gitu. Ketemu saya di sana. Dan ini lagi banyak hal lah gitu, banyak cerita. Cuma yang membuat dia kesulitan saya kalau pribadi waktu itu adalah di awal kan masih banyak diomongin ya. Setelah lama karena Kita nak menjalani sama-sama. iya, dia punya dunia sendiri kan maksudnya. Betul. Dia dunianya sendiri, saya sendiri. Pas kita teleponan tuh yang diomongin tuh lama-lama beda sekali gitu. Ya, memang saya potong ya. Yes, memang jujur itu sebagai saya pribadi ya. Kayak sebagai bakal biang kerok boring gitu ya. Kegaringan, iya gitu. Karena tadi itu benar dunianya dia ya situ-situ saja gitu kan. Sedangkan dia juga sudah tahu gitu kan ruang lingkup kerja saya, dia tahu karena apa dia sedikit tahu. Karena juga adiknya yang di bawah dia kan paling besar nih. Ada adiknya cowok, ada juga cewek. Udah nikah semua. Adiknya ini yang laki ini dia juga jadi operator kayak saya gitu. Jadi sedikit tahulah dia tentang dunia kerja saya, bahkan tentang penghasilan saya dia tahu gitu, sehingga dia juga terkadang mikirin gitu gimana gitu biar ekonomi saya baik gitu. Bahkan dia ngasih masukan gitu, coba apa sih dia kerjain coba gitu biar cukup untuk si Dano, dia bilang untuk nyambung hidup gitu katanya. Ya itu kalau dari segi komunikasi susahnya di situ. Saya ngomongin apa, terus dia kadang pulang kan, tadi baru ketemu teman begini, temannya saya enggak kenal, tempat yang dia sebut saya enggak, jadi saya nggak bisa kayak relate lama-lama. Kami ini komunikasinya jadi Enggak. ya susah karena paling Tak nyambung. pas ketemu itu pun dengan ketemu berapa bulan sekali ya ketemu, misal setiap libur kuliah kan. Dia pulang. Nah, setiap ketemu itu paling apa ya kita bilang? Temu kangen lah. Ya, ketemu. Nah, pas ketemu misal jalan ke rumahnya teman atau pergi acara nikahan apa. Paling pas teleponan yang bisa bener-bener diomongin, waktu itu kita yang itu aja gitu. Iya. Nggak ada lagi cerita yang saya itu setahunan itu kayaknya LDR. Akhirnya dia ini sendiri apa? Renggang sendiri. Karena relation itu kan dia butuh seperti tanaman ya, dia butuh disiram. Betul, bercocok tanam. Bukan Bapak, harus dirawat dengan kebersamaan kalau menurut saya. Siram dibuahi. Kita ketemu setiap hari aja masih susah untuk menjalin kesamaan visi, apalagi kalau jauh. Iya betul. Memang ada salah satu konten yang saya tonton begitu. Iya, oh betul. Jadi narsumnya ini aduh, sorry. sedang LDR. Yes. Oke. Sedangkan yang punya studio Sudah menjalani. bukan. Malah yang kayak tadi itu dia malah menghindari itu. Karena psikologinya dia itu nggak bisa dia dengan Long tanpa distance, dok. apa namanya bahasa Inggrisnya itu psychic touch Oh, gitu. physical touch. Ya, physical. Benar sekali. Physical touch. Gitu. Ingatnya lagu Slipknot. Jadi dia Psikososial. harus ketemu, harus bersentuhan gitu. Baru kuat gitu loh. Baru kuat gitu. Itu ya. Ya itu kalau dari saya ya. Saya kalau pribadi sebisa mungkin menghindari apa namanya? Long distance. Long distance relationship. Soalnya Oke. bareng aja kita susah menyamakan visi. Nah, Maka apalagi ketika ada long di sana, effort ente harus lebih Betul. kenceng gitu. Sekarang memang tinggal dari itu apa? Komitmen itu segede apa Jadi gitu. apa bisa mengalahkan Karena dalam hubungan itu betul. ukuran itu penting. Penting. Ya, komitmen ya, ukuran komitmen itu Dan penting. gitu. apa sih kalau saya ya tetap Ya. saya bersyukur banget ya dengan Ya. apa yang sedang saya jalani, hubungan yang saya jalani sekarang ini sangat bersyukur banget. Karena apa yang saya lihat ada dari beberapa sisi lah gitu. Contohnya misal dari sisi modal nih. Oke. Jika ini nih, Jika dekat gitu. ya jika dekat Modal dalam hubungan itu bisa lebih besar. life relationship gitu kan. Life relationship hubungan langsung gitu kan, kita ketemu, kita tahu rumahnya, kita saling Modalnya akan lebih besar. betul sekali.
Kalau ini modal internet. Jadi bener-bener apa sih namanya Inggrisnya situasional lah ya mungkin ya. Oke. Ya. Yang gimana? Yang sekarang ini jadi Oke. kalau seperti itu mungkin saya akui saya bisa enggak mampu lah gitu. Oke. Saya belum nggak sanggup gitu ya. menjalani, ya. Nggak mampu karena apa? Mau jalan rupiah, mau situ rupiah ini. Nah, sedangkan kenapa saya sangat bersyukur dengan yang sekarang ini karena apa? Itu bisa dicoret. Nah, coret itu yang tadi itu. Pengeluaran untuk itu Iya, enggak ada gitu. Zero dia. Nah, untung di situ. Jadi yang saya hanya perlu effort itu hanya kayak tadi, waktu. waktu dan internet lah. Ya internet dikit lah. Iyalah. Kenapa Wifi-an juga bisa di home juga kan ada wifi tetangga juga. Oh, baik. Betul. Jadi kalau LDR itu memang betul kata ente enggak. Kalau budget lah gitu ya untuk ngedate gitu Ya. enggak Bisa, terlalu. Misalnya bisa di-save. dibandingin misal kayak saya nih yang ngedate misalnya pergi kini Ya, serba kan rupiah kan. pasti serba rupiah walaupun enggak ini. Dia punya kelebihan dan kekurangan inilah. Mungkin di ente rendah di budget, tingginya itu harus di Kesabaran. kesabaran Ya, komitmen itu. betul. Soalnya nggak ketemu gitu. Iya, dan kalau saya bukan ketemunya tempat saya susah. Anunya itu loh, Feel. menyamakan tetap visi dan misi sama. Soal kita hidup di dunia yang berbeda gitu. Ya, oke, saya tangkap Iya. visi dan misi. Mungkin pernah ente dengar kan di konten-konten orang-orang tuh. Saya tangkap visi dan misi itu juga alhamdulillah sejauh ini makin kuat lah kami itu Heeh. dan banyak kecocokan. Oh. Saya ada sama Cocok dia. apa? Tanam. Belum enggak, tanam salah. itu. Oh, belum. Tanam itu besok udah ketemu. Cocok aja. Cocok aja berarti. Kecocokan dulu nih, tanamnya belakangan. Tanamnya belakangan, udah ketemu, tanamnya belakangan gitu. Jadi banyak kecocokan yang saya tangkap gitu dari segi gaya hidup, lifestyle, selera. Oke. Itu alhamdulillah Nyambung. matching gitu, matching lah. Yang tepatnya untuk matching. Iya, iya. Ya jadi tinggal suatu saat nanti ya kami terapkan lah apa-apa yang sudah sebagai konsep gitulah gitu, konsepnya dia, konsepnya saya itu gitu kan. Intinya sejauh ini matching lah, makanya saya alhamdulillah merasa tenang gitu kan. Ya, itu yang penting. Ya Tenang. ente bisa menilai tadi ya, betapa Yes. happy gitu kan. Happy tapi ada ngelamunnya. Ngelamunnya. Nah, itu yang yang saya prihatin itu. Ngelamun, Iya. bengong. Saya lagi tempat yang harus ini. Ini kan ente LDR-nya itu enggak. Kalau saya dulu 6 bulan sekali ketemu lah ya. Andy sampai berapa lama Andy LDR? Cuma setahun. Ya. Nah ente ini kan, Baru sekian hari. iya bukan. Maksud saya target yang mau dituju itu kan kayak kata ente masih 4 tahun jauh sekali. Jauh. Dengan jarak perjalanan sejauh itu seperti sebagaimana kita berperjalanan jauh ya, yang harus kencang itu bensin. Bensin. Begitu bensin habis, ente harus memastikan ada pom tempat ngisi. Nah, Dalam arti gini, pembahasan A, tetet sebulan, kan Iya. paling nggak mungkin habis itu mulai garing mungkin iya, pembahasannya kan. mulai ndak Harus cari lagi yang baru, ngisi pom lagi, karena hubungan itu kan 80% hubungan tuh ngobrol. ngobrol tuh. Nikah itu kan pengalaman kita 90% itu 80%-nya kebanyakan ngobrol. Ngobrol. Gimana anak-anak? Apa hari ini kita ngapain? Itu siapa? Ini sakit. Kita isi kan ngobrol gitu. Paling ndak ngomongin tetangga gitu kan. Yang penting ngobrol kan? Ngobrolin apa kek gitu. Apa kayak gitu ya. Tapi saya sedikit sepakat sih tadi sama yang ente bilang tidak memerlukan kos yang banyak jika LDR ini, karena pengalaman saya pernah bukan berhubungan dalam artian menjalin hubungan dengan wanita setiap Sabtu Minggu itu jalan ngedate. Ya.
Jadi saya pikir itu akan boros sekali. Karena ngedate ente budgetnya sekali ngedate berapa nih? Ya tergantung. Kalau ente rata-rata kira-kira lah anggaplah standar, misal makan, parkir, Ya tergantung jalan. Pak. Kalau itu kan situasional kan, karena itu yang seperti yang ente bilang tadi, saya menjaga situasi supaya enggak boring gitu. Nah itu Entah apalah gitu kan. Iya, betul. Bukan cuma untuk makan aja ngedit kan. Kadang kita Nonton. berkunjung ke rumah saudaranya kayak gitu kan, itu bisa lebih irit kan. Kalau saya mensiasatinya begitu. Kalau kita berkunjung Ya, dan dari sekian konten yang saya tonton itu ya, syukurnya apa tips-tipsnya dari mereka itu ya sudah sudah dilakukan. terlaksana gitu, dia sudah Oke. terjadi itu. Nah, sehingga saya pikir ya udahlah, saya bilang teori-teori tips-tips mereka itu ya sudah ini terlaksana, tinggal ya gini aja lah, intinya kan berkabar iya pasti. Kalau saya pribadi memang kurang sabar. Kenapa saya berhenti LDR? Karena saya tidak sabar gitu. Ya. Dan itu Dik, Iya. dan itu sebagai motivasi saya gitu. Merci beaucoup. Sebagai motivasi saya. Ya mereka bisa yo, kenapa saya nggak bisa gitu. Kalau saya berpikirnya setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Iya, Gitu. semua Kalau saya begitu loh. semua hubungan juga dia punya bentuknya Bentuknya tersendiri. tersendiri. Yang LDR banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang tidak berhasil. Yang tidak LDR juga banyak yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang Berhasil. gagal. Oh iya. Ya. Cuma LDR tuh memiliki kesulitannya sendiri. Iya gitu. betul. Obstacle-nya banyak. Obstacles-nya banyak. Kalau saya itu nanti Menteng Takeshi paling kali. sulitnya saya ketika ngobrol itu nyari topik. Iya. Soal si topik ini kadang dia Padahal ada di kerja. sini. Padahal ada di sini toh. Kadang dia kerja nih. Paling sampai sana istrinya aja kan. Nah pulang kita lagi. Nyari topik itu susah. Dia nggak selalu di rumah soalnya. Tapi itu memang komunikasi sesama dunia berbeda. Dia kerja di Zamzam ya. Iya. Saya cari itu kontennya Supaya ente tahu. supaya saya tahu. Iya. Ada bahan jadinya. di mana Menarik. di mana si letak Zamzam itu kerannya di titik mana saja sih gitu kan. Karena dia cerita gitu. Berarti ente research. Iya harus saya cari. Sampai dia ditanya sama ininya kan, manajernya dia, ya kau mau di mana sekarang gitu untuk 5 hari ke depan, mau di mana, mau di sini atau di sana gitu. Itu bebas memilih gitu. Ya dikasih pilihan, ya usah mau di sini dekat Ka'bah gitu kan misalnya gitu, sehingga dia gitu. Bisa cari jadinya itu. YouTube lah modalnya. Biar tahu ini ya. Ya biar tahu gitu. Kira-kira lagi apa kesulitan yang ente pernah temuin di waktu ente LDR? Kalau saya apa ya? Itu sih komunikasi sih yang penting itu. Karena gimana ya? Kalau udah nah ini kalau misalnya terjadi konflik itu, saya ndak bisa menyelesaikan konflik itu melalui Jarak jauh kayak jarak jauh, itu melalui telepon kah atau melalui apa WA kah, chat apalah itu. Ya. Nggak bisa saya menyelesaikan masalah melalui itu. Saya lebih senang kalau ada masalah itu ngomong langsung gitu supaya dapat gitu pesan apa yang ingin saya Oke. sampaikan itu. Kalau saya pribadi begitu. Saya juga mengkhawatirkan itu sih kan. Iya. Artinya sempat terjadi sedikit ngambek lah. Nah kan. itu gimana cara ngodoknya Ada gitu kan? kekeliruan yang saya lakukan yang dia tidak suka. Nah itu. Akhirnya dia ngambek nih. Nah. Akhirnya saya bilang, "Wih, jangan dong ngambek gitu kan." Oh ya, dia bilang. Ternyata cepet gitu loh. Cepet dia membuang itu gitu. Oke. Karena saya khawatir trauma gitu kan. Ya. Waktu ini sama yang duluan kan, yang pertama gitu. iya. Ngambeknya tuh, waduh, susah banget. Dia di sana waktu itu kan, saya di sini. Entar kan? Terus ngenongenin tanku odop ini. Iya. Karena di situ sudah ternyata karakter beda. Iya. Kembali ke ego gitu kan. Ego. Oh ternyata si dia ini
di samping usia juga kan beda dikit lah sama aku gitu. Ois. Nggak jauh banget. Aku, Mas Anang. Mas Anang. Ya, ya gitu sama saya gitu ya. Gitu dong. itu. Sama saya, sama aku. Jadi di situ saya nilai, wah ini mantep banget nih gitu. Itu nilai plusnya. Iya, jadi bijaksananya itu dapat gitu. Wah, Tapi yang saya khawatirkan bukan cuma sekedar ngambek gitu. Ketika terjadi sebuah permasalahan yang bukan cuma ngambek ini ya, yang sampai menimbulkan blok-blok apa gitu. Nah itu yang saya khawatirkan, gimana cara kita atasi, itu yang saya enggak bisa dalam LDR itu terus terang. cuman saya sedikit berbagi rasa dikit ya. Dia kan sama mantannya nih secara agama iya sudah talak 3 nih. Oke. Nah cuman kan secara Ijazah belum. resminya kan belum gitu. Sehingga waktu itu saya sempat jorak dia kan. Saya pengen memperbaharui apa sih status di hubungan sosmed gitu kan ada nih. Oh menikah gitu. Bercerai, pacaran, janda duda gitu kan. Kerja di PT Mencari Cinta Sejati. Gitu. Saya itu jorak dia nih, Ya. Saya jorak waktu itu saya mau relationshipnya di situ update kan, update relationship Menikah gitu. dengan titik-titik. Gitu. Pacaran lah gitu kan dulu gitu kan. Oke. Dia itu pertama itu yang saya minta tanggapannya gimana kalau saya update ini, saya bilang. Dia bilang enggak usah, itu satu. Dan jawaban yang saya temukan itu pokoknya enggak usah gitu dia bilang. Oke. Kemudian misalnya setiap dia update status itu saya dilarang komen. Kalau cuman untuk kasih emoji cukup jempol aja. Oh, enggak boleh love gitu. Enggak boleh love, enggak boleh super, gitu. Nah itu saya tanya, itu kenapa gitu kan? Hanya pendek jawabannya, pokoknya enggak usah gitu dia bilang. Nah, Sekarang dari versi kalian nih, mengapa demikian? analisa saya ada hal yang tidak ingin dia diketahui. Ngerti? Tentang hubungan ente dengan dia tidak ingin diketahui. Oh, berarti privasi gitu ya? Iya, semacam itu. Atau terlepas dari PD dan enggak PD-nya gitu ya? Kayak kalau menurut saya sih jauh dari itu. Kalau menurut saya Terlepas ya dari itu ya? Iya. Jadi bukan masalah dia nggak Bukan pede. masalah enggak pede atau pede gitu. Kayaknya ada yang masih ditutupi kalau saya. Oke. Itulah, enggak tahu positif negatifnya saya kurang tahu. Yang jelas analisa saya sementara mungkin ada yang belum diungkap semua. Oke. Entah itu dari pihak ente ke pihak lain atau pihak lain ke ente. Kalau menurut saya begitu. Pihak. Ya enggak tahu kan? Dari dia ke ente. Jadi maksud ente itu mungkin si cewek ini masih nyembunyiin sesuatu dari ente. Oh gitu. Gitu. Sehingga dia tidak ingin ente Diketahui oleh publik gitu ya? Jadi hubungan ente sama dia tidak ingin ketahui gitu. kalau pengalaman saya, cewek yang pernah ngelarang saya kayak gitu, saya pertama tentu saja nggak suka ya. Soalnya Kita sudah pede gitu kan? ya harusnya apa yang mau di Ya, apa yang harus ditutupi gitu kan? Iya, kok pakai acara tutup-tutup. Ternyata setelah beberapa waktu saya cek nama saya di HP-nya kalau Tukang ledeng. enggak ditulisnya itu apa ya? Tukang galon. Bukan. Saya ditulis itu sebagai sekedar kayak keluarga. Oke. Jadi ditulis Om di situ Opan. tepat. Om Opan. Bukan, paman ditulis. Paman Opan. Saya cuma ditulis paman. Kenapa enggak kakek gitu? Hah? Jadi di situ saya merasa nggak nyaman. Kenapa saya namanya paman? Siapa yang dia takutkan melihat ketika saya nelpon yang muncul nama saya? Atau kenapa enggak tulis saja cowok saya atau pacarku atau My love. iya kayak My love. spray gitu kan, my love gitu. Jadi setidaknya kan Kak Topan gitu. Kenapa harus Paman. paman nama saya? Kan Paman, dia bukan paman. ponakan saya gitu. Itu pun saya tahu kayak kalau nggak salah HP dia apa HP saya yang HP nggak ketemu kan?
coba miss call gitu. Ah ini Paman. Paman. Kok Paman? Nama saya selama ini Paman. Jangan anggap aku anak kecil paman. Ya kan jadi Film apa itu ya? siapa yang enggak boleh lihat nama saya muncul kok nama saya Harus Paman gitu. Jadi enaknya kan saya analisa karena enggak tahu ente pernah apa pernah enggak nyimpen nomor cewek gitu. Terus Nah, kita tukang simpan ledeng. namanya lain kan? Iya. Saya namain cowok. Iya. Namain cowok kan. Iya, Kalau namain saya yang cowok. pernah itu, ini kalau saya ya, kalau saya yang pernah itu, kan biasanya saya nyimpen nama itu, Iya. misal tempat kerja saya ABC misalnya ya, ABC Dewi misalnya. Jadi ABC. seolah-olah itu Jadi seolah-olah itu circle teman tempat kerja. Jadi namanya tetap gitu. Jadi kayak Teman kerja. biar saya bisa ngangkat itu, ya Wi gimana? Gitu. Karena namanya ABC Dewi dan saya kerja di tempat itu, jadi biar aman. Gimana kok? Analisa ente. Pulang dulu ya. Nah nanti dulu, aduh ente ini baru kita bahas ini langsung pulang. Jadi masih kan niatnya 4 tahun kan? 4 tahun kali 365 jadinya banyak ya. Ya, terus Kayak 4 kali 365 itu kan hasilnya banyak ya. Ini baru 9, masih ada banyak lah ya. let meeting. Oke. Ya itu. Oke guys ya, saya duluan ya. Aduh. Nanti dilanjutin aja dah berdua. Ya. Ini makanya Iya sudah. jangan sampai Harap malum guys. Iya.